Menjadi kebahagiaan tersendiri di saat Al-Quran Braille telah diterima dan dibaca oleh para insan tunanetra. Insya Allah pada tahun ini Umi Maktum Voice menargetkan membagi 1000 set Al-Quran Braille kepada 1000 insan tunanetra di seluruh Indonesia. Mari bergabung bersama kami dalam program 1000 set Al-Quran Braille. Insya Allah dengan Rp60.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Silakan kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 022 522 8552. Silakan follow Instagram kami @umimaktumvoice. Assalamualaikum sahabat UMV, kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat WMV. Selamat datang di podcast Membuka Mata Hati. Nah, ini edisi ngaji bareng, tapi ngaji barengnya bukan sama Teh Wiwin nih sekarang. Ini ngaji sama Teh Intan. Iya. Jadi kita bakalan ngaji bareng di sini bersama Pak Entang gitu. Karena Teh Wiwinnya sekarang lagi nggak masuk ya Pak ya? Iya, beliau lagi nyuci baju. Katanya begitu. Iya. Tapi katanya lagi nggak enak badan juga Pak. Oh gitu. Itu mungkin ini ya akibat ngekos bareng ayah nih kali ya. Atau gimana nggak enak badan coba ya? Malam-malam itu pesen seafood. Masya Allah. Jadi kan baru ngekos mereka berdua bareng tuh. Terus Pak aku pesen seafood gitu. Dan nggak pernah ngebagiin. Bagi info aja ya Pak. Udah dibagi Pak infonya. Jadi kita Fatihah kali ini adalah Teh Intan dan Kang Intan. Saya tuh gitu pernah waktu pergi umroh. Iya. Pergi haji. Pergi haji ya? Pergi haji. Ngantri di belakang. Dipanggil satu persatu. Kemudian berikutnya Intan. Di imigrasi tuh di Jeddah. Intan. Gak ada yang maju. Gak ada siapa yang namanya Intan. Gak ada yang maju. Dilihat aja oleh Pak Antonio Syafi'i itu. Oh ini mah Kang Entang katanya. Oh ternyata aku tuh kalau di Arab jadi Intan. Karena gak ada E mungkin. Gak ada E dan Eng. Kalau Eng kan harus ketemu Fa. Iya Fa. Iya gimana Pak? Kali ini kita akan coba sama gak sih Al-Quran Braille dengan Al-Quran biasa. Kan gitu makanya. Oleh sebab itu Bapak ngaji Intan yang menyimak melalui Quran biasa. Mana punya Intan Qurannya? Ini ya Bapak. Mana? Ini. Ini termasuk ukuran yang gede Pak. Ini satu juz. Satu Al-Quran. Oh satu Quran. Waduh. Itu kalau Bapak ini satu juz. Bapak ini satu juz. Satu juz. Kita coba ya. Kita kan Bapak mau membaca Quran surah Al-Baqarah ayat 167. 167. Ayat 167. Silakan dibuka ya. Apakah sama tidak Al-Quran Braille dengan Al-Quran biasa? Bisi gitu kan. Al-Quran Braille macam bisi bikinan Kang Entang. Nah, bukan. Iya kemarin ada yang bertanya gitu Pak. Pada saat distribusi kemarin satu di daerah mana itu ya, Ujung Berung sebelah sana. Oh iya kemarin Teitan nganterin ya Quran sana ya. Bertanya katanya kalau ini tuh sesuai nggak dengan yang di apa ya? Yang disusun MUI katanya. Oh yang disusun MUI. Bukan MUI Bu. Lajnah. Lajnah. Tapi ibunya bilang seperti itu. Silakan kita mulai ya. Boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم. Sama Pak. Sama, cuman perasaan yang belum sama aja. Iya sama. Tadi juga wakof-wakofnya juga sama. Oh gitu ada. Oh di Braille ada tanda wakof, berarti di awas juga ada tanda wakof ya? Iya Pak ada. Ya memang karena Al-Quran Braille ini dikeluarkan, diterbitkan oleh ya sama ya Al-Quran firman Allah, dan kalau di kita sama melalui Badan Lajnah Kementerian Agama Republik Indonesia, dan alhamdulillah Umi Maktum Voice menjadi bagian dari anggota di dalamnya. Iya. Jadi alhamdulillah Jadi ikut menyusun gitu ikut merumuskan bagaimana, bukan membuat Quran ya, Iya. tetapi bagaimana agar para insan tunanetra bisa mudah membaca Al-Quran. Termasuk yang ini Pak,
Kalau yang kan Al-Quran Braille itu ada yang memang pakai terjemah, ada ada yang yang tanpa pakai terjemah. Iya, dan sekarang tuh ada yang satu Al-Quran itu 3 juz. Oh iya, jadi gini itu tuh 3 juz. Jadi tak jarang kan 3 juz itu misal surah Al-Baqarah ya. Iya. Kalau Bapak bawa surah, kalau pengen istilahnya ngadares lah gitu ya. Baca surah Al-Baqarah menggunakan Quran 1 juz. Ini kan 1 juz. Iya, 1 juz, Pak. Nah, berarti Bapak harus membawa 3 buku ini. Nah, itu kan berarti membutuhkan tempat yang cukup, sehingga ada yang menginginkan waktu itu para tunanetra itu pengen 3 juz. Jadi misalnya bawa surah Yasin, jadi tidak perlu 2 buku. Iya, Karena kalau cukup satu satu ya ya, Pak? cukup 1 buku gitu. Bawa surah Al-Baqarah tidak perlu 2 buku, 1 buku. Tetapi tetap panduannya misalnya kalau misalnya di surah misalnya apa ya kan itu kan 1 buku ya. Iya. 1 buku. Tetap begitu kita menemukan surah Al-Baqarah ayat 142 itu tetap kembali halamannya ke halaman 1. Iya. Jadi tidak dilanjut misalnya sampai halaman juz pertama itu misalnya ya sampai 40. Maka pas di surah Baqarah ayat 142 itu kembali lagi ke halaman 1. Cuman di satu jilidkan. Iya. Pada prinsipnya tetap tiga jilid, cuman di 1 jilidkan untuk memudahkan bagaimana para insan tunanetra bisa membaca surah Al-Baqarah tadi. Karena kan ini makanya sebetulnya bisa dilakukan oleh sendiri-sendiri Teh Intan. Ini kan Gimana? contoh. Ini Iya. kan ini jilidnya tuh kan seperti ini. Iya, iya. Nah, sebenarnya ini bisa dibuka. Tunanetra juga bisa melakukan ini. Oh iya betul. Ininya dibuka, kemudian terjemahnya dicopot, Iya. kemudian dimasukin lagi lafad di juz 2 atau juz 3. Jadi bisa 1 buku ini. Oh iya. Jadi- Kalau ini termasuk yang pakai terjemah ya, Kalau Pak ini ya? udah ada terjemah, makanya ada beberapa teman saya yang kadang-kadang terjemahannya suka dicopot dulu, Dicopot dulu ya. dimasukin lafaz. Ada juga yang begitu. Jadi tergantung Iya, kebutuhan. Misalnya mau diundang ngaji kemana, atau malah teman-teman saya misalnya biasa ceramah gitu. Itu kadang-kadang dia menyusunnya Qur'annya cuma dicabut disatuin. Misalnya mau mau menerangin surah misalnya mau menerangkan surah Al-Baqarah, kemudian ada juga di dalamnya misalnya surah Ibrahim, surah Muhammad. Kan kalau harus bawa Quran Braille satu-satu, kan berat itu kan. Maka kadang-kadang yang diambil adalah halamannya, kemudian dimasukin ke 1 jilid dan mereka bisa membacanya. Nah ini buat sahabat juga di rumah nih yang punya terjemah terus pengen tadi 1 jilid itu ada 2 juz gitu. Itu bisa Bisa. dicoba ya Pak ya, Ya, dengan cara tadi. Dengan gitu. cara tadi, misalnya teman-teman Memisahkan. tunanetra di rumah dapat nih juz 30 lengkap dengan terjemah. Iya. Tapi pengen lafadznya aja tinggal dicopot aja, karena kita sengaja dibuat ini kan dulu mah dari kawat ya. Iya. Nah kawat ini nggak bisa. Kalau ini kan sekarang dari roll plastik ini, jadi mereka bisa membukanya kemudian bisa menyusun ulang. Jadi sebenarnya yang dibagikan oleh kita tetap 1 juz, cuman karena untuk mengakomodir mereka itu tadi pengen saya pengen baca Al-Baqarah tapi nggak usah bawa 3 buku ini karena berat. Akhirnya kita kasih ada yang 1 buku. Jadi 1 buku pertama itu juz 1, 2, 3. 1 buku kedua 3, 4, 5, 6. Berikutnya 7, 8, 9. Begitu. Iya, gitu. Jadi tebalnya berarti lebih tebal ya Pak Iya. sebenarnya ya. Sehingga kan kemarin juga Teh Intan bisa membawanya dengan nggak terlalu berat. Iya. Kalau misalnya lengkap 30 juz kan gitu kan yang tapi Pantang apakah masih memproduksi yang gede? Ya sebetulnya utamanya mah kita memproduksi yang itu besar, tadi, yang ya, besar. betul. Cuman kadang-kadang kita pun harus mengakomodir keinginan dan kebutuhan yang disesuaikan oleh para insan tunanetra. Misalnya dia tempat kosannya kecil, Iya. kamarnya kecil, misalnya 3 kali berapa lah, 2 kali 3. Kan itu kalau diberikan Quran yang gede juga di mana disimpannya. Maka mereka kadang pengen yang Yang kecil. ukuran yang tentu lebih bisa disesuaikan. Begitu Teh Intan. Iya, siap. Terima Bapak. kasih ya sudah jadi Harusnya host. saya. Oke. Terima kasih Bapak sudah menemani kita ngaji bareng berarti di sini ya. Ngaji bareng Intan dan Intan. Intan versi Indonesia dan Intan versi Arab. Iya, boleh. Oke, berarti ada dulu yang mau disampaikan Pak sebelum kita tutup? Terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi amal soleh bagi kita semua dan kalau berkenan silahkan subscribe, like, share, dan komen.
Iya betul, Al-Quran Braille Official ya. Oke. Dan jangan lupa untuk kunjungi website kita di Di www.umv.or.id. Dan jangan lupa follow Instagram kami Umi Maktum @umimaktum_voice. Voice. Oke Pak, kita pamit ya Pak ya. Ya. Saya Intan Lutfi. Saya Antang Kurniawan. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi kebahagiaan tersendiri di saat Al-Quran Braille telah diterima dan dibaca oleh para insan tunanetra. Insya Allah pada tahun ini Umi Maktum Voice menargetkan membagi 1000 set Al-Quran Braille kepada 1000 insan tunanetra di seluruh Indonesia. Mari bergabung bersama kami dalam program 1000 set Al-Quran Braille. Insya Allah dengan Rp60.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Silakan kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 022 522 8552. Silakan follow Instagram kami @Umi Maktum Voice.